Bayangkan sebuah jembatan yang begitu panjang, begitu megah, begitu luar biasa, sampai negara tetangga kita gemetar ketakutan mendengar namanya. Bukan lebay, bukan hiperbola, ini nyata. Dan hari ini, kita akan bicara tentang proyek yang mungkin akan mengubah peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara selamanya. Proyek yang membuat Malaysia panik. Proyek yang membuat Singapura diam-diam was-was. Proyek yang satu, kalau berhasil, akan memposisikan Indonesia sebagai kekuatan baru yang tidak bisa lagi diabaikan siapapun. Kita bicara tentang Jembatan Selat Sunda. Selamat datang. Dan kalau kamu belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Karena konten seperti ini tidak akan kamu temukan di tempat lain. Oke, pertama-tama, mari kita pahami dulu kenapa jembatan ini begitu besar maknanya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh kawasan. Selat Sunda adalah perairan yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dua pulau ini bukan pulau sembarangan. Jawa adalah pusat ekonomi, industri, dan populasi terbesar Indonesia. Sumatera adalah gudang sumber daya alam. Batu bara, kelapa sawit, karet, minyak bumi yang nilainya triliunan rupiah setiap tahunnya. Saat ini, untuk memindahkan barang dari Sumatera ke Jawa, atau sebaliknya, kamu harus melewati penyeberangan feri. Dan siapapun yang pernah mengalami antrean panjang di Pelabuhan Merak tahu betapa menyiksanya itu. Macet berjam-jam, kapal yang penuh sesak, waktu terbuang, biaya logistik membengkak. Sekarang bayangkan kalau semua itu hilang. Bayangkan truk-truk besar membawa ribuan ton barang melintasi jembatan dengan lancar. Bayangkan orang bisa berkendara dari Lampung ke Jakarta hanya dalam beberapa jam tanpa harus menunggu kapal. Bayangkan rantai pasok yang selama ini terputus oleh lautan. Tiba-tiba tersambung menjadi satu kesatuan yang efisien dan powerful. Itu baru permulaan dari apa yang akan terjadi. Jembatan Selat Sunda, kalau akhirnya dibangun, akan menjadi salah satu jembatan terpanjang dan terbesar di dunia. Panjangnya diperkirakan mencapai sekitar 29 km. Untuk konteks, jembatan Akashi Kaikyo di Jepang yang selama ini dianggap salah satu yang terhebat di dunia, panjangnya hanya sekitar 4 km. Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi negara berkembang yang hanya bermimpi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengeksekusi proyek-proyek kelas dunia yang mengubah nasib bangsa. Dan sinyal itu, percaya atau tidak, sudah cukup untuk membuat Malaysia gelisah. Sekarang mari kita masuk ke inti persoalannya. Kenapa Malaysia panik? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami posisi Malaysia dalam peta logistik dan perdagangan Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, Malaysia, khususnya melalui Pelabuhan Port Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor, telah menjadi salah satu hub logistik terpenting di kawasan ini. Posisi geografis Malaysia yang strategis di Selat Malaka membuatnya menjadi pintu masuk dan pintu keluar perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Ribuan kapal melintas setiap harinya. Jutaan kontainer singgah di pelabuhan-pelabuhan Malaysia setiap tahunnya. Dan semua ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi ekonomi Malaysia. Tapi ada satu kelemahan besar dari sistem ini. Sebagian besar rantai logistik yang menguntungkan Malaysia ini bergantung pada kondisi bahwa jalur darat antara Indonesia bagian barat, khususnya Sumatera, dengan Semenanjung Malaya tetap tidak efisien dan tidak terintegrasi. Selama Sumatera dan Jawa masih terpisah oleh lautan, barang-barang dari Sumatera yang ingin masuk ke pasar global seringkali harus melalui jalur yang memutar, dan sebagian dari jalur itu melewati atau berhenti di Malaysia dan Singapura. Begitu jembatan Selat Sunda berdiri, dinamika itu berubah total. Coba kita pikirkan bersama.
Dengan tersambungnya Jawa dan Sumatera melalui jembatan, Indonesia bisa mulai membangun koridor ekonomi transnasional yang jauh lebih efisien. Barang dari Sumatera bisa langsung masuk ke pusat distribusi di Jawa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Waktu pengiriman berkurang drastis. Efisiensi meningkat tajam. Dan ini berarti Indonesia bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk komoditas-komoditas andalannya, kelapa sawit, batu bara, karet, dan lain-lain. Kalau sebelumnya biaya logistik yang tinggi memaksa Indonesia untuk menerima harga yang lebih rendah dari pembeli internasional, sekarang Indonesia bisa bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat. Tapi lebih dari itu, dengan infrastruktur yang semakin baik, Indonesia menjadi semakin menarik bagi investor asing. Investor yang selama ini memilih mendirikan pabrik atau gudang di Malaysia karena infrastruktur logistiknya yang lebih baik, kini punya alasan kuat untuk mempertimbangkan Indonesia. Dan ini adalah ancaman nyata bagi Malaysia. Bicara soal investasi, kita perlu memahami satu hal penting. Malaysia selama bertahun-tahun bersaing ketat dengan Indonesia untuk menarik Foreign Direct Investment atau FDI. Dan salah satu keunggulan kompetitif Malaysia yang paling sering disebut adalah infrastrukturnya yang lebih maju, konektivitasnya yang lebih baik, dan birokrasinya yang lebih efisien. Tapi gap itu semakin menyempit. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah membangun jalan tol Trans Jawa, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan baru, membangun bandara-bandara modern, dan sekarang berbicara serius tentang jembatan Selat Sunda. Kalau jembatan ini terwujud, argumen bahwa infrastruktur Malaysia lebih baik dari Indonesia akan semakin sulit dipertahankan. Dan itu artinya Malaysia harus bekerja jauh lebih keras untuk mempertahankan posisinya sebagai tujuan investasi favorit di Asia Tenggara. Ada satu lagi faktor yang sering dilupakan orang ketika bicara tentang proyek ini. Pariwisata. Sumatera adalah surga yang tersembunyi. Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, ada di sana. Hutan Bukit Barisan yang menyimpan orangutan dan harimau Sumatera yang langka ada di sana. Pantai-pantai di Lampung dan Bengkulu yang belum terjamah ada di sana. Masalahnya selama ini adalah aksesibilitas. Wisatawan yang datang ke Indonesia kebanyakan hanya sampai Bali atau Jakarta. Sumatera terasa jauh dan sulit dijangkau. Dengan jembatan Selat Sunda, wisatawan yang sudah ada di Jawa bisa dengan mudah melanjutkan perjalanan ke Sumatera melalui darat. Ini akan membuka gelombang pariwisata baru yang selama ini tidak pernah terjadi. Dan ini, lagi-lagi, adalah kabar buruk bagi Malaysia dan Singapura yang selama ini menikmati posisi sebagai destinasi transit pariwisata Asia Tenggara. Sekarang saya mau jujur sama kamu. Proyek ini bukan tanpa tantangan. Bahkan tantangannya sangat besar. Pertama, masalah teknis. Selat Sunda bukan lautan yang tenang. Di sana ada aktivitas seismik yang tinggi. Mengingat Indonesia berada di cincin api Pasifik. Gunung Krakatau yang legendaris ada di tengah-tengah Selat Sunda. Membangun jembatan di atas perairan yang secara geologis aktif adalah tantangan engineering yang luar biasa kompleks. Kedua, masalah biaya. Perkiraan biaya pembangunan jembatan Selat Sunda berkisar antara 100 triliun hingga 200 triliun rupiah. Bahkan ada yang memperkirakan lebih dari itu. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan sumber pendanaannya harus dikaji dengan sangat hati-hati. Ketiga, masalah politik dan koordinasi. Proyek sebesar ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah Banten dan Lampung, swasta, investor asing, dan lain-lain. Mengkoordinasikan semua pihak bukan perkara mudah. Tapi, dan ini yang penting, semua tantangan itu bukan berarti proyek ini mustahil. Jembatan Øresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia pernah dianggap gila. Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau
yang melintas di atas Laut Cina Selatan sepanjang 55 km pernah dianggap tidak mungkin. Terowongan channel antara Inggris dan Prancis di bawah laut pernah dianggap hanyalah mimpi. Semuanya terwujud. Dan tidak ada alasan Indonesia tidak bisa melakukan hal yang sama. Yang menarik adalah reaksi negara-negara tetangga terhadap di Malaysia. Diskusi tentang jembatan Selat Sunda sering muncul di kalangan ekonom dan analis bisnis. Bukan sebagai sesuatu yang dirayakan, tapi sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Beberapa laporan dari lembaga think tank Malaysia secara terang-terangan menyebut bahwa konektivitas darat yang meningkat di Indonesia bisa menggeser arus investasi dan perdagangan yang selama ini menguntungkan Malaysia. Singapura yang selalu bermain lebih halus tidak banyak bicara secara terbuka. Tapi siapapun yang memahami geopolitik ekonomi kawasan ini tahu bahwa Singapura juga memantau perkembangan ini dengan sangat seksama. Karena Singapura, sebesar apapun keunggulannya, selalu sadar bahwa posisinya sebagai hub regional bergantung pada satu hal, bahwa negara-negara di sekitarnya tidak cukup terhubung untuk menjadi pesaing seriusnya. Begitu Indonesia membangun konektivitas internal yang kuat, narasi itu mulai berubah. Dan disinilah kita harus bicara tentang gambaran yang lebih besar. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Ekonominya sudah masuk dalam 20 besar dunia. Sumber daya alamnya berlimpah. Angkatan kerjanya muda dan terus bertumbuh. Selama ini, salah satu hambatan terbesar Indonesia untuk naik ke level berikutnya adalah infrastruktur yang tidak merata dan konektivitas antar pulau yang lemah. Ini membuat biaya logistik Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, yang pada gilirannya membuat produk Indonesia kurang kompetitif dan investor ragu-ragu. Jembatan Selat Sunda adalah jawaban untuk sebagian besar masalah itu. Bukan satu-satunya jawaban, tapi jawaban yang paling simbolis, paling strategis, dan paling berdampak. Karena ketika jembatan ini berdiri, ketika jutaan orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jawa dan Sumatera kini terhubung menjadi satu kesatuan daratan, sesuatu akan berubah. Bukan hanya secara ekonomi, tapi secara psikologis, secara nasional, secara geopolitik. Dunia akan melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dan Malaysia, Singapura, bahkan China dan Amerika. Semua harus mulai menghitung ulang posisi Indonesia dalam peta kekuatan global. Jadi apa kesimpulannya? Jembatan Selat Sunda bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah deklarasi. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia serius ingin naik kelas. Bahwa Indonesia tidak mau selamanya menjadi negara yang kaya sumber daya, tapi miskin konektivitas. Bahwa Indonesia tidak mau terus-menerus menjadi pasar bagi orang lain, tapi ingin menjadi pemain utama yang menentukan aturan mainnya sendiri. Dan kalau proyek ini benar-benar terwujud, Malaysia memang punya alasan yang sangat serius untuk khawatir. Bukan karena Indonesia ingin menjatuhkan Malaysia, tapi karena kemajuan Indonesia yang sesungguhnya secara alamiah akan menggeser keseimbangan kekuatan yang selama ini menguntungkan mereka. Itulah cara dunia bekerja. Bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang bergerak lebih cepat, lebih berani, dan lebih visioner. Pertanyaannya sekarang ada di tangan kita semua. Apakah Indonesia siap untuk melangkah? Kalau kamu percaya Indonesia bisa, tulis di kolom komentar, Indonesia bisa. Dan kalau kamu punya pendapat lain, debat terbuka di sini. Kita diskusi. Jangan lupa like video ini kalau kamu dapat insight baru hari ini. Dan subscribe kalau kamu mau terus dapat konten yang membahas Indonesia dari sudut pandang yang tidak biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.